Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pripun kabare sahabat? Mudah-mudahan sedanten mawon Kang siweg pada sehat, pada waras, pada akeh beras, duite pada akas. Pamaning ke sekiki puasa besok puasa hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan puasa, bulan yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik untuk tahun ini. Oke sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy sedang berada di sebuah destinasi wisata terkenal di daerah Cirebon. Sebuah keraton inilah yang dinamakan dengan Keraton Kanoman. Di Cirebon ini ada beberapa keraton sahabat. Ada Keraton Kanoman yang sekarang Kang Odoy sedang berkunjung. Ada sebelahnya lagi ada Keraton Kaprabonan, ada Keraton Kacerbonan, ada lagi Keraton Kesepuhan. Mengulik tentang cerita tentang Keraton Kanoman nanti kita akan simak. Sebelumnya jangan lupa bagi sahabat yang baru saja gabung, baru menemukan channelnya Kang Odoy, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Oke sahabat, Keraton Kanoman adalah merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Cirebon yang sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Keraton ini dahulu dibangun oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya atau Sultan Anom I pada tahun 1678. Secara administratif, Keraton Kanoman ini terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Lokasinya tersebut ini tidak jauh dengan Keraton Kesepuhan dan Pasar Kanoman. Karena Pasar Kanoman ini sebelum kita masuk ke Keraton Kanoman maka kita akan melewati Pasar Kanoman di depannya sahabat. Komplek Keraton Kanoman berdiri di atas tanah seluas 6 hektar dan mempunyai banyak bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Di dalam Keraton Kanoman juga terdapat barang-barang bersejarah seperti contohnya ada kereta Paksi Nagaliman, ada juga kereta Jempana. Nah sahabat, seperti halnya Keraton Kesepuhan, sejarah Keraton Kanoman juga tidak dapat dilepaskan dari kisah runtuhnya Kerajaan Cirebon yang dimulai pada tahun 1666. Saat itu yang berkuasa adalah Penembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi yang juga dikenal sebagai menantu Sultan Amangkurat I dari Mataram. Sahabat, keruntuhan Keraton Cirebon ini tidak lepas dari andil campur tangan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu yang melakukan politik adu domba, sehingga suatu saat Sultan Amangkurat I ini meminta Penembahan Ratu kedua untuk datang ke Surakarta, dan setelah sampai di sana
Kemudian Ratu atau Sultan Amangkurat I ini menuduh kepada Panembahan Ratu II, mengatakan katanya bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Padahal ini adalah politik adu domba yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Hingga akhirnya, singkat cerita, Panembahan Ratu II pun ini kemudian diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Akibatnya peristiwa ini menjadikan kekosongan dalam kerajaan Cirebon, dan kerajaan Cirebon pun kemudian diambil alih oleh Mataram. Sahabat, kejadian ini, pengambil alihan secara sepihak kekuasaan Keraton Cirebonan, ini memicu amarah Sultan Ageng Tirtayasa, pada waktu itu Raja Banten yang bersaudara dengan Cirebon. Untuk kemudian Sultan Ageng Tirtayasa membebaskan dua putra Panembahan Ratu II, yaitu Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya, yang juga diasingkan oleh Mataram pada waktu itu. Untuk selanjutnya, terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat mengenai penerus kerajaan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3. Nah, jadi mulai disinilah sahabat, Keraton Cirebon ini menjadi terpecah menjadi 3, yaitu sejak terjadinya konflik internal di Keraton Kanoman. Untuk kemudian maka keraton di Cirebon ini menjadi 3. Ada Keraton Kanoman, ada Keraton Kesepuhan, dan Panembahan Cirebon atau Keraton Kacirebonan. Nah, Kesultanan Kanoman ini diberikan kepada Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya. Kesultanan Kesepuhan diberikan kepada Pangeran Martawijaya. Sedangkan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon atau menjadi sultan di Keraton Kacirebonan, yaitu pada tahun 1678. Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya resmi menjadi sultan pertama di Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom I. Sahabat, Keraton Kanoman terbentuk seperti tata kota tradisional yang terdiri atas alun-alun, ada pasar, masjid agung, dan juga tempat tinggal sultan. Ya sahabat, jangan skip dulu ya, biar kita bisa lebih paham lagi tentang bagaimana Keraton Kanoman ini. Ya sahabat, kita lanjut lagi. Di dalam komplek keraton ini terdapat banyak bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian Sultan menempati bangunan bernama Gedung Pedalaman Sultan yang letaknya sebelah timur Bangsal Kaputran dan Bangsal Kaputren. Dan kemudian di dekat bangunan-bangunan tersebut terdapat kebun jimat yang berfungsi sebagai pungkuran keraton. Sultan juga membangun Taman Kebon Raja yang letaknya berada di sebelah barat Mande Mastaka. Nah, Mande Mastaka ini adalah ruang kecil yang di dalamnya terdapat kursi gading yang dikeluarkan hanya 1 tahun sekali. Ada pula bangunan bernama Balai Paseban yang di depannya ini berfungsi sebagai tempat tunggu bagi masyarakat yang hendak menemui sultan. Oke, itulah sahabat, sebagian kecil Kang Oda sudah jelaskan bagian-bagian dari Keraton Kanoman dan asal mula
sejarah Keraton Kanoman ini. Ya, mudah-mudahan sahabat bermanfaat informasi ini, dan nanti ke depan tunggu kembali video terbaru Kang Odoy di episode kemudian, dan tentunya akan Kang Odoy jelaskan satu persatu dari bangunan-bangunan yang terdapat di dalam Keraton Kanoman Cirebon ini. Oke, terima kasih sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pijit lonceng notifikasinya agar menyimak kembali video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.